Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Februari. Tentunya kita masih dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus untuk dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, oh, dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih dalam lagi Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskan. Kau ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat yang tertinggi, membawa pujian penyembahan. Oh haleluya.
Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Bertatalah atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saya mau menyapa shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini adalah hari berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu mari saya mau mengundang kita untuk memuji Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan
Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat beribadah ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami suruh doa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya ada di tempat ini bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kita merasakan sukacita dan saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan agar firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar, rindu akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun membimbing hidup kami. Tuhan, karena itu berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya percaya kita semuanya sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan menyampaikan dengan tema berkat rohani. Sekali lagi firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema berkat rohani. Saya akan membacakan ayatnya dari kitab Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku, berkat itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama berkat rohani, yang kedua berkat secara jasmani. Dua kebutuhan manusia sebetulnya adalah berkat rohani maupun berkat jasmani seharusnya ada dalam hidup kita sekalian. Tetapi supaya pengelolaan dan penggunaan berkat jasmani dalam hidup kita tepat guna kepada sasaran-sasaran yang Tuhan kehendaki, maka seseorang harus memiliki berkat rohani sebagai landasan hidupnya supaya kuat menghadapi situasi apapun juga. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 5 berkat rohani yang Tuhan sediakan dan Tuhan karuniakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari kita akan belajar bersama-sama agar Bapak Ibu Saudara mengerti dan menerima dan mempercayai dan hidup di dalamnya. Berkat rohani yang pertama kita melihat adalah berkat dipilih Tuhan. Yaitu Efesus pasal 1 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, berkat yang luar biasa yang pertama kita terima sebagai orang yang sekarang sudah percaya, tetapi kita bisa percaya hari ini karena kita ini dipilih Tuhan. Saudara bisa membayangkan di dunia ini ada berapa miliar manusia dari berbagai suku bangsa, dari berbagai benua. Tetapi ayat ini mengatakan kamu telah dipilih. Di dalam Yesus kamu telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Betapa dahsyatnya pengetahuan ini bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan dan pilihan Tuhan itu sudah dilakukan sebelum dunia ini diciptakan. Kalau kita melihat di sini, saudaraku, Tuhan itu punya manajemen, Dia punya planning yang luar biasa. Pada waktu mau menciptakan dunia ini, seluruh ciptaan yang Allah sudah rancang, sudah siapkan, di dalamnya yang paling utama adalah manusia. Dari generasi pertama sampai generasi terakhir, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, maka ayat ini mengatakan saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti hari ini saudara baru percaya. Mungkin kita Kristen keturunan atau kita sudah percaya sejak kecil, atau saudara yang baru bertobat, baru percaya setelah besar atau bahkan sudah tua. Itu tidak menjadi persoalan di hadapan Tuhan. Allah sudah melihat nama saudara, hidup saudara, saudara dan saya hidup di tahun berapa, di generasinya siapa, di suku mana, di bangsa mana, dengan warna kulit seperti apa. Tetapi yang luar biasa, saudara orang yang spesial karena saudara orang yang dipilih Tuhan. Saya percaya ini berkat rohani yang luar biasa.
kalau saya renungkan tentang pilihan Tuhan, itu enggak terjangkau dengan pola pikir dan akal kita. Bagaimana dia merancang penciptaan dunia, penciptaan alam semesta, menempatkan seluruh planet-planet dan mengatur perputarannya dan seterusnya. Itu sudah sebuah pengertian yang di luar jangkauan pemikiran kita. Kita boleh memiliki ilmu pengetahuan tentang benda-benda angkasa, tentang ilmu bumi dan seterusnya. Tetapi saudara, kalau kita merenungkan, Allah punya catatan tentang hidup saudara dan saya secara pribadi. Bahkan sebelum dunia dijadikan, diciptakan, kita sudah ada di dalam target planningnya Tuhan. Karena itu kalau hari ini saudara menjadi orang beriman, menjadi orang percaya, menjadi orang diselamatkan, saya percaya dalam planningnya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karenanya bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya menerima berkat rohani, yaitu berkat dipilih oleh Tuhan. Berkat rohani yang kedua, kita melihat Efesus 1 ayat 5 dan 6, dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudaraku, berkat rohani yang kedua adalah saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya dipilih menjadi orang spesialnya Dia, di mana dalam pengertian bahwa sebelum dunia dijadikan saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Tetapi dipilih, sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Wah, ini hebat saudaraku. Saudara dan saya punya posisi, punya kedudukan itu luar biasa. Menjadi anak presiden saja saudaraku, ada pasukan khusus yang mengawal perjalanannya, kemana dia pergi, di mana dia tinggal. Itu ada penjagaan khusus. Nah, menjadi anak-anak Allah, saudaraku, kerajaan Allah mengerahkan pasukannya untuk memagari, untuk membela, untuk menolong, untuk membela kalau ada kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu dia. Karena itu saudaraku, status sebagai seorang anak Allah ini tidak terjadi secara kebetulan. Allah sudah punya planning, orang yang dipilih, dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tujuannya apa? Supaya kudus, supaya tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya dalam sebuah proses saudara dan saya dipanggil dan dipilih, dibentuk hatinya, dibentuk konsep pola pikirnya, dibentuk perkataannya, dibentuk perbuatannya untuk menghasilkan karakter Kristus, karakter kerajaan Allah yang telah rusak, telah hilang, telah hancur oleh karena dosa manusia. Karena itu saudaraku, mari kita bersyukur bahwa kalau saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, artinya saudara bisa punya akses menyebut Allah sebagai Bapa, saudara punya akses untuk mewarisi sifat dan karakter, gaya hidup seperti Kristus telah hidup. Karena itu bersyukur anak-anak Allah yang diberkati. Hari ini kita percaya bahwa menjadi anak Allah merupakan berkat tersendiri. Dan itu adalah berkat rohani yang tidak bisa ditukar oleh apapun, harta sebesar apapun. Karena sebuah identitas yang hanya bisa dimiliki karena prakarsa Allah, karena karya Allah, karena pekerjaan Allah, karena anugerah Allah. Jadi menjadi anak Allah sebuah anugerah yang luar biasa besarnya. Ucap syukur kepada Tuhan buat anugerah yang luar biasa. Ada satu saatnya nanti saya akan menyampaikan kehidupan firman Tuhan tentang kehidupan seorang anak Allah. Tetapi saat ini saya lebih fokus tentang berkat rohani yang diberikan kepada manusia. Kita sudah melihat ada berkat dipilih Tuhan, berkat menjadi anak Allah, dan berkat yang ketiga adalah berkat pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 dan 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan
pengertian. Saudaraku, berkat pengampunan dosa ini kita terima, kita dapatkan sebagai berkat rohani. Itu bukan karena kita berjasa, bukan karena kita beragama, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan juga karena kita ke gereja. Tetapi berkat pengampunan ini karena saudara dan saya dipilih, ditetapkan menjadi anak-anak Allah, maka akibat respon kita atas panggilan dan pilihan Tuhan, dosa-dosa kita ini dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Ini Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa tidak akan binasa? Karena kita percaya. Percaya akan kasih terbesar yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita sekalian. Karena itu saudaraku, pengampunan dosa sekali lagi tidak bisa dibayar dengan harga berapapun, dengan materi berapapun. Tuhan tidak bisa, saudaraku, untuk disogok dengan materi yang kita miliki. Pengampunan dosa adalah sebuah karya Yesus di kayu salib. Kematian, pengorbanan, dan kuat kuasa darah yang tercurah di kayu salib, itulah yang menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita punya status orang benar, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kalau kita menjadi ahli waris kerajaannya, saudaraku, satu pengertian yang kita harus tahu dan kita sadari, itu karena perjuangan Yesus Kristus di kayu salib. Dialah pahlawan, dialah pejuang, dialah yang merebut kembali manusia dari cengkeraman dosa, mengembalikan manusia untuk berbalik datang kepada Allah, mengembalikan posisinya, mendandani gambar yang rusak. Tuhan rindu saudara dan saya untuk menjadi kembali serupa segambar dengan Allah. Karena itu pengampunan ini diberikan agar saudara dan saya bisa bangkit, punya akses kembali untuk datang kepada Allah, memuji dan menyembah Dia. Dan saudara dan saya tidak perlu lagi hidupnya terikat, apalagi diikat oleh dosa. Saudara dan saya sekarang hidup di dalam kebebasan karena pengampunan dosa itu membebaskan seseorang. Ada kalimat penting yang perlu disadari oleh kita. Yang pertama, dosa itu mengikat. Sekali lagi, dosa itu mengikat. Pengampunan itu membebaskan. Kalau saudara dan saya sudah menerima pengampunan dosa, saudara dibebaskan dari dosa dan segala macam akibatnya. Kutuk, sakit penyakit, kebodohan, kemiskinan, kelemahan yang ditimbulkan akibat dosa. Pada saat dosa diampuni, semua kutuk dipatahkan, kuasa dosa sudah dihancurkan. Saudara dan saya sudah hidup sebagai orang merdeka. Tetapi kalau dosa belum dibereskan, saudaraku, ada kutuk keturunan yang terus menerus menjalar sampai kepada manusia zaman sekarang. Ada kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk kehancuran, hidupnya selalu sial. Pada waktu seseorang yang hidup di dalam kutuk berbalik dan bertobat, menerima, menanggapi, meresponi kasih Allah, pilihan Allah, panggilan Allah, saat itu dosa dihapuskan, kuasa kutuk dihancurkan, saudara dan saya dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Status dari naungan kutuk berubah menjadi berada di bawah naungan kasih karunia, di bawah naungan kebenaran, dan di dalam Yesus saudara dan saya menjadi orang yang merdeka. Ada sukacita yang luar biasa. Saya pernah membaptis seseorang di sebuah kota, saudaraku, di kolam renang. Rupa-rupanya orang ini dulunya punya latar belakang menyimpan ilmu-ilmu kekebalan dalam tubuhnya. Dia terkenal sulit dikalahkan kalau bertengkar, berkelahi kalau dia gelut. Pada waktu dibaptis, saya tidak merasakan sesuatu reaksi, tidak ada manifestasi apa-apa.
Tetapi pada waktu siang dibaptis, sorenya dia datang ibadah, dia minta waktu untuk bersaksi. Dia berkata demikian, pada waktu tadi siang saya dibaptis, kepala saya kayak jebol bolong. Ada sesuatu yang keluar meledak ke atas. Dan pada saat seperti itu saya menyangka kepala saya bocor. Tetapi saya pegang, kepala saya masih biasa. Ternyata ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang pernah diundang masuk dalam tubuhnya. Pada saat dia berbalik bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Saudaraku, kuasa jahat itu lepas dari tubuhnya. Dan dia berkata, dari tadi sejak siang sampai hari ini, saya merasakan ada sesuatu yang lepas dan saya merasa tubuh saya ringan, jalan saya enak dan damai sejahtera itu luar biasa. Ini kesaksian saudaraku dari apa yang saya dengar dan saya lihat dan kebetulan orangnya yang membaptis saya sendiri. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Jadi saudaraku, ini adalah berkat rohani, yaitu berkat pengampunan dosa. Karena itu saudaraku, saudara yang dosanya sudah diampuni, saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Saudara orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, saudara sadar bahwa saudara orang yang diberkati. Saudara yang sudah dipilih oleh Allah, sadar saudara orang yang sudah diberkati. Berkat yang keempat, saudaraku, Efesus 1 ayat 11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Berkat yang keempat adalah berkat perjanjian. Saudaraku, orang yang sudah bertobat, sudah percaya, sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya. Orang itu dituntun, dibimbing oleh Tuhan melalui kehadiran hamba-hamba Allah, melalui gembala gereja lokal di mana saudara berada. Tujuannya apa? Supaya saudara sebagai bayi rohani, sebagai manusia rohani, ada tuntunan bimbingan, ada yang merawat seperti seorang bayi yang baru lahir. Dia harus ada di dalam bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya atau orang yang diserai untuk membimbing. Jadi orang itulah yang merawat keselamatan bayi, kesehatan bayi, pertumbuhan bayi. Tiap hari bagaimana dimandiin, bagaimana dikasih minum susu, dikasih makan tambahan dan seterusnya. Dan setelah dia mulai bisa menangkap, dia mulai diajar, beretika, berkata-kata, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menuntun, membimbing langkah hidup kita, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ada beberapa pengertian penting secara garis besar. Yang pertama, firman Tuhan itu isinya adalah nasihat, perintah, supaya saudara dan saya waspada, berhati-hati menjalani kehidupan, mengingatkan kita, tetapi juga memberikan pengetahuan bagaimana caranya menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan di balik perintah dan konsep rahasia menghadapi masalah, di sana juga ada janji Tuhan. Alkitab yang kita punya adalah Alkitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, orang-orang yang dipanggil, diampuni dosanya, dipilih dan diselamatkan, saudara menerima berkat yang namanya berkat janji Tuhan. Janji Tuhan itu akan dilaksanakan oleh Tuhan, karena janji Tuhan itu biasanya disertai dengan syarat. Syaratnya ini, janjinya ini. Pada waktu kita konsen melakukan persyaratan, maka Tuhan konsen menggenapi, menyatakan berkat janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang terbukti, teruji, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ini namanya janji berkat untuk orang yang beriman. Seperti Tuhan memberkati Abraham sesuai dengan janjinya, maka berkat
perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham sebagai bapa orang percaya, berkat yang sama juga diberikan kepada kita yang hidup pada zaman sekarang. Yang pertama berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat pembelaan Tuhan, berkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang Tuhan sudah siapkan. Saudaraku, berkat itu sudah disiapkan semuanya itu. Kalau kita mengulang kembali dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, semua yang tidak pernah, apa yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah punya persediaan berkat perjanjian yang siap dikaruniakan bagi orang yang percaya, orang yang mengasihi Dia, orang yang konsen melakukan kehendak firman-Nya. Karena itu pastikan saudara hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang taat kepada firman-Nya, supaya berkat perjanjian dalam hidup itu ada, digenapi dan dialami oleh setiap saudara. Amin, saudaraku. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Saudara akan mengalami berkat perjanjian tentang kebangkitan. Imanmu akan dibangkitkan, keluargamu akan dibangkitkan, ekonomimu akan dibangkitkan, pelayananmu akan dibangkitkan, jiwa-jiwa diselamatkan, akan dibangkitkan Tuhan melalui hidup dan pelayanan kita. Mari kita yakini perjanjian Tuhan melalui kuasa roh, firman dan tuntunannya dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, berkat yang terakhir, yang kelima, yang akan saya sampaikan adalah berkat meterai Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku, berkat meterai Roh Kudus ini ada hubungannya erat dengan panggilan Tuhan terakhir untuk kita pindah dari dunia fana kepada dunia kekal. Setiap orang yang percaya itu ada tandanya. Setiap orang yang menjadi warga kerajaan Allah itu ada tandanya, ada stempelnya, ada meterainya, saudaraku. Meterainya itu bukan meterai di daging kita, meterainya bukan di tubuh kita, tetapi meterainya di dalam roh kita. Jadi tentunya ini tidak bisa dideteksi dengan alat teknologi apapun, karena ini adalah meterai Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, kita mendengar tentang wacana pemerintah mengadakan EKTP. Banyak orang mulai ribut bahwa EKTP adalah indikasi sistem yang dibangun oleh antikristus. Banyak orang Kristen mengalami ketakutan mau bikin EKTP. Saya mendapatkan telepon, WA atau masukan dari sana sini, Pak Abed jangan bikin EKTP, ini bahaya nih antikris. Saya bilang, saya bikin EKTP. Itu program pemerintah. Pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk membuat KTP dan sekarang itu menjadi sebuah sistem elektro KTP, kartu tanda penduduk. Lalu berjalannya waktu itu semua akhirnya sekarang ikut. Dan waktu itu orang yang menyarankan kepada saya bersikukuh nggak akan bikin EKTP. Di kemudian hari masa berlaku KTP-nya yang lama habis, dia bikin EKTP juga, saudara. Sekarang muncul lagi vaksin Sinovac untuk memvaksin supaya rakyat Indonesia bisa pulih dari COVID-19. Ini mulai ribut juga, informasi di sana sini. Vaksin ini nanti di dalamnya ada chip, microchip
yang bisa mendeteksi hidup kita, ada sensor, ada barcode, di mana kita bisa direkam. Dan ini hanya informasi dari orang-orang yang memang kita belum bisa mempertanggungjawabkan. Mereka dalam kondisi ketakutan. Gimana Pak Abed? Ya, ada orang-orang yang akhirnya datang kepada saya menyampaikan pesan ini, kita boleh enggak ikut vaksin? Saya mulai pasang status di WA saya siap divaksin. Lalu mulai lagi komentar, itu apa enggak bahaya? Kalau itu program pemerintah dan saya memenuhi persyaratan kesehatan, saya siap divaksin. Nanti kalau itu gejala arah ke antikristus gimana? Saya bilang, dalam diri orang percaya itu tanda yang paling utama untuk tiket masuk sorga itu metere Roh Kudus. Bukan chip yang dipasang oleh teknologi dunia ini. Meskipun itu sudah dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya lebih yakin dengan ayat ini. Bahwa orang percaya itu ada metere Roh Kudus. Dan metere itu, saudaraku, kalau kita melihat kembali di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, coba dilihat dulu sini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi karena Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam diri kita sebagai tanda milik Allah, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Tetapi kita senantiasa hidup taat dengan firman Tuhan agar Roh Kudus tidak berduka cita dalam hidup kita sekalian. Saudara, kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Nah saudaraku, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi meskipun kita, ini saya punya pendapat saudaraku, meskipun kita divaksin, maka metere yang dipasang Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita, ini tanda yang tidak bisa dihapus dengan teknologi apapun, secanggih apapun, karena meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan meterainya itu ada di dalam roh, bukan di EKTP, bukan di kartu-kartu yang ada secara fisik di tangan kita maupun mungkin chip yang dipasang di dahi maupun di tangan kita. Itu sistem teknologi yang dibangun oleh manusia untuk kebaikan, untuk mempersingkat agar semua urusan bisa jadi simpel, mudah. Jadi teknologi itu untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas hidup, bisnis, dan sebagainya, supaya tidak ribet dengan banyak kartu yang saya tahu itu, saudaraku. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama, hidup kita ini tidak boleh diwarnai ketakutan dengan ketakutan. Munculnya teknologi-teknologi yang semakin canggih, justru saudara dan saya bersyukur itu berkat Tuhan untuk kita sekalian. Marilah kita bersama-sama meyakini saudara orang yang dipilih, saudara dan saya orang yang menjadi anak Allah, saudara dan saya dosanya sudah diampuni, saudara dan saya memiliki berkat perjanjian, dan saudara dan saya sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Kapanpun saudara dan saya dipanggil Tuhan, meterai inilah sebagai tanda bahwa saudara resmi sah, sudah ditebus, sudah dipilih, sudah punya status warga negara kerajaan Allah. Tidak usah takut dengan sistem apapun. Saya percaya sistemnya Tuhan lebih canggih dari sistem yang dibuat oleh manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau tanamkan firman-Mu, Roh-Mu terus mengurapi, memberikan pengertian kepada kami, agar firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami,
membebaskan kami, dan kami boleh hidup dengan ucapan syukur. Tidak ada ketakutan yang melanda hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah sipil maupun militer dari pusat sampai daerah. Kami nyatakan Indonesia pulih dari COVID-19. Kami nyatakan Indonesia aman, Indonesia diberkati, dilalukan dari segala mara bahaya, bahkan dari segala macam musibah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami nyatakan Indonesia mengalami pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anakmu, jemaatmu yang mengikuti ibadah ini, diberkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mau mempersiapkan diri untuk menerima berkat daripadamu. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita, tengadahkan wajah kita, buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun engkau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.